aku mempelajari sebenarnya kenapa aku terjun di sini. Ini namanya Platycerium ya. Dan dia itu ada keunikan sendiri sebenarnya. Ya, keunikan itulah. Oh, ternyata saya juga baru paham. Oh, ternyata ini harganya sampai segini-segini. Itu emang betul. Soalnya dinilai dari keunikan tanaman itu sendiri. Mungkin dia tuh berkarakter tegak atau dia tuh pendek itu. Jadi kerdil itu malah lakunya mahal. Saya sendiri sempat nggak bayangkan, lah kok ini sampai laku 30 juta, itu nggak masuk akal mungkin dari pemikiran orang-orang. Tapi itu sendiri aku lihat dari mindset kita sendiri sih mas. Gini, aku lihat kayak tanaman ini mungkin ada beberapa, oh ini loh aku di rumahku banyak, harganya murah. Tapi kalau aku sendiri jual, ini saya patok dengan harga 20 juta katakanlah. Ya alhamdulillah laku juga 20 juta. Jadi mindset itu kita bawa sendiri sebenarnya. Lihat tanaman loh ya. Soalnya mungkin patokan harga itu nggak ada. Orang hobi itu nggak ada patokannya. Kebanyakan orang-orang itu mintanya yang sudah perform dan sudah tampilan pokoknya. Saya sendiri kan pecinta juga sebenarnya. Akhirnya gara-gara itu tadi cuan akhirnya pecinta. Kalau laku terus kan otomatis istri tambah cinta. Hehehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supartono, asli dari Mojokerto. Nah, di sini saya sampai di Blitar itu ternyata aku iseng-iseng ke rumah adik saya. Ternyata hawanya di sini tuh enak, adem. Nah itu akhirnya kok tertarik ya, akhirnya pindah ke sini lah. Sebenarnya kembarannya istri saya itu di sini. Tuh tadi kalau kembaran itu nggak boleh jauh-jauh. Katanya gitu. Jadi akhirnya ya jadi magnet lah, akhirnya ke sini juga itu. Saya sendiri di sini terus terang sekarang di bidang tanaman, itu di bidang tanaman. Cuman sebelum tanaman itu banyak usaha-usaha yang dimulai rintis, udah naik jatuh lagi itu. Sebenarnya aku sudah mengalami 3 usaha ini. Yang pertama saya usaha ulat kandang yang buat makan burung itu. Nah itu saya kan tertarik. Pertama masuk sini tuh saudara saya itu ternak ulat kandang. Nah itulah. Cuman saya itu langsung ikut aja. Mana saya belum tahu problem-problemnya gimana, mulai ikut aja. Saya usahakan diri, saya kirim sendiri, usahanya alhamdulillah lancar, naik, ternyata habis itu nggak tahu lah, ada masanya dia tuh nggak bisa panen gitu. Jadi sebenarnya ada mitos juga sih, saya kan kontrak, ya pertama sini kan kontrak, itu pas totokan juga, mungkin saya kurang mental mungkin ya, itu, dan kurang biaya lagi. Jadi di situ kebetulan aku kan panen. Sebelum panen itu aku lihat dari kecil sampai sudah agak besar itu sebenarnya banyak ya. Otomatis kan kalau dihitung-hitung otomatis panennya kan banyak. Kalau satu kota biasanya satu kota itu mendapatkan kurang lebih 1,5 kilo lah. Nah ternyata pas dipanen itu habis nggak sampai 2 on. Lah itu akhirnya usaha itu lagi tak pertahankan. Ternyata rugi banget. Saya gulung tikar. Ya sekitar kurang lebih sekitar hampir 30-50 lah sama hutang-hutang sama teman-teman saya. Ada yang membiayai juga. Ada yang nyupport saya. Wes tak pandani. Nah, itu juga ada. Usaha kedua saya mulai minat itu ke kuliner, jualan donat. Ternyata saya titip-titipkan ke toko-toko. Ternyata jualan di sini sama di Mojokerto itu beda jauh harganya. Lebih murah di sini. Biasanya saya kan, oh ini jual gini-gini. Oh, ternyata itu enggak seperti yang saya bayangkan. Harganya emang minim di sini. Jadi misalkan di Mojokerto 1.500, di sini itu sekitar 1.000-an. Oke, terjun. Itu sudah lumayan, banyak juga. Dan beberapa bulan udah lumayan, ada beberapa pelanggan, terus turun lagi, sepi. Nggak tahu itu mungkin bosen atau gimana nggak tahu, ternyata turun lagi. Dari situlah aku tuh nggak patah lagi, mau coba ular. Aku pengen ular itu mau kayak berhasil gitu. Ternyata gitu lagi, sampai entek saya bilang ke istri saya gini, mah aku nggak boleh usaha sendiri, aku ikut orang aja. Saya sampai itu. Yang paling mirisnya mas, PLN sampai nggak bisa bayar listrik, segel. Iya, sampai segitu ya, sampai minim gitu saya. Sampai nggak bisa, sampai disegel. Sebenarnya sebulannya sekitar 70-80 lah. Sampai segitu ya, betul. Sampai minimnya segitu. Dari situlah pasrah, pokoknya berdoa. Aku nggak bisa usaha sendiri, mungkin aku coba ikut orang lain. Ikut orang lain bayaran 30.000 mas, 1 hari. Itu aku nggak jauh-jauh dari ular. Soalnya saya satu kepingin usaha lagi, pengen cari ilmunya lagi. Ular Hongkong, saya masih kepingin soalnya. Tapi dari situ aku sebenarnya kan mau belajar juga. Jadi seperti usaha aku sendiri. Itu akhirnya yang punya itu, lihat cara kerjaku, oh ternyata bagus, akhirnya ya dinaik-naikkan. Nah, dari situ aku muncul lagi. Istri saya kan gini bilangnya, oh ya ini
tanaman ini aku suka. Aku eleng itu di daerah Sirakencong, perkebunan teh itu Sirakencong, itu ada. Saya itu sudah minim banget mas. Aku pergilah ke Sirakencong sama istri, dan berdua aja. Setelah itu aku nggak tahu ya, mungkin Sirakencong itu kan sebenarnya bisa lewat Lingi. Nah, saya itu lewat Gandusari. Gandusari itu ternyata jalannya tuh hutan dan jalannya sudah gak enak. Pakai sepeda itu tadi kanan kiri jurang mas. Terus pakai aduh banyak lah rintangan di situ. Akhirnya sampailah di tengah-tengah itu saya tanya, Sirakencong gimana? Ternyata Sirakencong itu masih jauh mas, mungkin separuh perjalanan lah. Terus sampai balik gue nanggung, sampai terus ae. Ya, saya itu khawatir bensin habis, ban bocor, nanjak wes. Akhirnya alhamdulillah berdoa wes akhirnya nyampe situ. Itu dapat monstera. Dari situlah inspirasi monstera. Pertama itu sebelum Covid ya. Jadi sebelum Covid itu saya jualan monstera. Jadi bibit-bibit itu tadi saya pecahi, saya tanam-tanam. Setelah beberapa tahun akhirnya ada Covid itu, beldoslah tanaman. Ngambil dari hutan, terus saya sama satpamnya di situ kan ada di Sirakencong itu. Pak, aku mau ambil itu boleh? Boleh. Iya udah izin. Betul, udah izin. Kalau tanaman berarti mulai 2018 mas. Sebenarnya saya kan nggak pecinta tanaman, tapi kalau hobi menjadi uang itu baru saya terjunin. Itu penting ya. Jadi kita hobi itu harus jadi cuan. Tapi misalkan aku hanya hobi terus nggak jadi cuan, nggak. Waktu itu sekitar 35 doll itu. Soalnya kan itu gratis ya. Gratis saya caca itu. Inspirasi istri saya sebenarnya, ya kan, ini bagus kan gitu. Tadi aku mulai burulah. Nah, ternyata di Blitar itu orang-orang itu suka tanaman, kebanyakan ya. Jadi saya tuh pulang di rumah seperti itu. Beli murah, saya tani sendiri. Nah, ternyata pas Covid itu bonggol-bonggol itu enak, Pak, laku itu. Loh, malah mirisnya itu gini, kan saya kan online. Melalui FB ya itu ya, di media sosial. Setelah transaksi ya kan ada dana masuk loh. Pertama dana masuk itu suka, enak ya ini ya. Ternyata di ATM itu habis kan, ATM saya nggak terisi. Tadi kesedot saldo dulu sama adminnya. Itu ngenes istrinya. Tapi selama-lama nggak apa-apa. Itu nanti otomatis akan terisi lagi lagu-lagu ya itu. Sebenarnya menyenangkan istri. Sebenarnya tanaman itu aku nggak begitu. Istri saya kan seneng ya. Jadi aku ikutlah. Itu menyenangkan istri. Iya betul, jadi yang rawat istri. Terus saya tuh dibilangin ini bisa dicacah ya. Itu saya cacah-cacah, saya potong-potong itu, saya tandur akhirnya. Kan dibilangin ini, pertama istri saya suka yang ini. Cuman saya bersin-bersin ternyata bisa dicacahin, diperbanyak. Perbanyaknya soalnya lewat cacah aja. Akhirnya saya perbanyak itu. Setelah itu kita alhamdulillah dari kita yang masih ikut di itu tadi ulat hongkong masih situ. Sampai saya di situ tuh nggak boleh keluar sebenarnya, soalnya sudah cocok sama saya. Saya kan memang kalau masih ikut orang itu, misalkan saya itu ikut orang ya podo pengganggu dewe seperti itu. Jadi nggak perhitungan caranya apa itu bisa bagus sama. Soalnya saya juga kepengen belajar seperti itu. Dari situlah alhamdulillah nanjak sampai akhirnya di Blitar sini. Mungkin agak habis, akhirnya kita pindah ambil ke Batu. Itu tiap pagi berangkat itu tahun 2019 mulai. Itu langsung kita, soalnya kan pas Covid itu langsung banyak yang pencinta tanaman. Soalnya kan buat aktivitas di rumah ya, kan nggak boleh keluar, lockdown itu kan otomatis orang-orang banyak pindahnya ke tanaman. Dari situ kita langsung lumayan hangat. Ada beberapa yang ambil di hutan, cuman ada yang orang itu minta tampilan. Jadi kita ambil ke petani. Jadi kita juga ada tanian dan juga ada kita ambil yang sudah perform, sudah tinggal pajang. Dan bonggol itu enak, kita jual enak. Karena nyacak kayak ngeracai lombok, ngeracai laos didol. Itu aja. Itu banyak sekali ya. Tiap hari itu kurang lebih sekitar 40-50. Alhamdulillah. Terus pokoknya kita kirim sehari. Sebenarnya ada teman-teman 150-200 sekali ada. Iya, sehari. Soalnya kan ada seller dari Pekanbaru tuh ambilnya banyak. Sudah langganan. Jadi tiap minggu itu ambil banyak-banyak. Dari situlah. Tapi dari situ kita tanaman setelah Covid berapa ya, mungkin bertahan sampai sekitar 3 tahunan. 3 tahunan tuh masih lumayan lah, masih lumayan. Setelah itu harga tanaman anjlok.
namanya BLT Garden. BLT Garden itu juga lucu juga. Saya itu dikasih nama itu sama ekspedisi juga. Jadi ekspedisi itu namanya apa ya, Blitar Garden ayo. Itu dari situlah. BLT aja. Bantuan langsung tunai itu banyak orang-orang kayak gitu. Cuman seringnya beli langsung transfer, beli langsung tunai itu aja. Kalebon. Dulu tanaman banyak. Dulu itu jadi monstera, anthurium. Monstera kan termasuk philodendron. Jadi kita jual semua ya. Akhirnya kan kalau pas COVID itu kita main ke rumah temen aja, kita upload tanamannya itu. Kalau kita punya seller-seller yang yang udah langganan, cepat mudah cari uang. Jadi kita main ke rumah temen, foto-foto, cair bayaran, ini ada di situ. Jadi kita alhamdulillah akhirnya ke Monstera variegata atau yang lainnya. Sampai Monstera variegata kan sempat 1 daun itu harganya 5 juta ya. 5 juta itu enak cari uangnya. Kalau yang mahal-mahal itu ternyata Monstera variegata, kuping gajah itu, carry seperti itu. Dan dari itulah terus habis itu praktis harga menurun. Saya itu kan koleksi ya. Punya koleksi banyak sebenarnya, kayak itu tadi Monstera variegata, Marmo itu yang harganya mahal. Ternyata harga turun, kita jualnya juga rugi banget. Dari harga yang 1 daun 5 juta sampai harga 1 daun hanya 200. Dari kulaan itu gak nyocok lah mas, praktis ngedon. Ada juga sih laku 30 juta seperti ini. Nah, dulu itu ada yang 30 juta satu tanaman. Sekarang ini lagi OTW ke sini. Soalnya aku ngambil lagi dari teman saya. Mungkin harganya lebih dari itu mungkin nanti. Kalau sekarang sini paling mahal cuman harga 10 juta kalau di sini ya Pak sekarang. Soalnya aku sendiri cari yang aman aja sebenarnya. Ya seperti yang ini, dia tuh jumbo banget, dia tuh sudah perform dan gede. Nanti kalau sudah keluar lidah, enaknya kalau tanaman ini seperti ini, dia itu kalau Monstera variegata kan ada yang misalkan hijau kan, itu misalkan ada yang putih sendiri, ada yang hijau sendiri. Ini kan enggak. Ini semakin besar semakin mahal. Enaknya di situ. Jadi ini semakin dia tuh besar, semakin perform. Emang sengaja saya buletin seperti ini. Sebenarnya kan medianya enggak terlalu gede kayak ini. Itu sengaja saya buletin. Itu nanti performnya lebih bagus, lebih mempesona lagi. Dan pernah itu tanaman saya ngedon banget sama tanaman itu enggak terawat. Kalau beli ya banyak sih mas. Kalau dihitung-hitung kalau 200 juta, 300 juta ada sekitar 4 tanaman. Dan dari itulah makanya kan sempat ambil yang banyak itu tadi, terus harganya anjlok, turunlah praktis. Dan stok kita kan masih ada beberapa, dan harga itu tadi yang kulak-kulak yang sebelum-sebelumnya kan juga mahal. Gini, misalkan mindset kita kan tambah daun pasti tambah harga, dan kita tahan. Sebenarnya misalkan saya beli 20 juta, udah ditawar 25 juta, nggak saya kasihkan. Sebenarnya kan udah untung 5 juta. Saya tahan dulu lah, biar nanti tambah daun, biar tambah banyak. Lah itulah. Dan ternyata nggak sama yang kita bayangkan. Dan gitu. Ya, emang bener-bener real itu. Jadi aku mempelajari sebenarnya kenapa aku terjun di sini. Ini namanya Platycerium ya, Platycerium. Dan dia itu ada keunikan sendiri sebenarnya. Ya, keunikan itulah. Oh ternyata saya juga baru paham. Oh ternyata ini harganya sampai segini-segini. Itu emang betul. Soalnya dinilai dari keunikan tanaman itu sendiri. Mungkin dia tuh berkarakter tegak atau dia tuh pendek itu. Jadi kerdil itu malah lakunya mahal. Saya sendiri sempat nggak bayangkan, lah kok ini sampai laku 30 juta, itu nggak masuk akal mungkin dari pemikiran orang-orang. Tapi itu sendiri aku lihat dari mindset kita sendiri sih mas. Gini, aku lihat kayak tanaman ini mungkin ada beberapa, ini loh aku di rumahku banyak, harganya murah. Tapi kalau aku sendiri jual, ini saya patok dengan harga 20 juta katakanlah. Ya alhamdulillah laku juga 20 juta. Jadi mindset itu kita bawa sendiri sebenarnya. Lihat tanaman loh ya. Soalnya mungkin patokan harga itu nggak ada. Orang hobi itu nggak ada patokannya. Betul. Makanya ada beberapa orang yang punya seperti ini, tapi dia tuh nggak dimonting, nggak dikasih itu harganya juga nggak menaik. Kalau kita lihat seperti ini kan ada figurannya, mungkin dimonting besar dan dia sudah karakternya sudah bagus kan, otomatis orang itu bagus ya performnya kan gitu. Dari seni, itulah seninya di situ. Gini, itu membuat saya satu agak fokus lagi. Saya emang dulunya tanaman. Sampai saya kan jadi ketua di Blitar yang tanaman itu juga punya komunitas sama Mas Surya juga. Sama Mas Surya juga. Di situ aku kan pernah jatuh juga kan. Jatuh sampai saya itu jualan pentol mas. Iya betul. Pentol itu saya jual sampai kita itu ada pas sonsonan itu kita jual ke sana, geruduk. Saya juga jual di RTH punya setan itu juga pernah, di rumah sini juga pernah. Pas tanaman lagi hancur-hancurnya. Tapi teman saya gini,
mengingatkan, jenemu sapi BLT Garden naik lagi. Dan saya memulai dari tanaman Platycerium. Di sini namanya tandur rusa. Dan kita belinya juga murah. Sampai teman-teman yang bunga-bunga, koyo dodolan kembangnya murah-murah. Gak apa-apa, aku ganti duit kulai sok sing tuku sing murah-murah kan gitu. Disitulah ternyata aku posting ada yang mau saya jual dengan harga 50.000, kan udah untung mas. Pula 5.000 jual 50.000, itu nggak ada figura-figuranya, belum. Lihat-lihat karakter ternyata sampai laku 200 500 loh, kok enak men. Dari situ itu kita fokus lagi ke tanaman. Jadi emang tanaman itu benar-benar kita harus menilai. Jadi tanaman apa yang lagi hit, tanaman apa yang itu fokus. 2023 terakhir di situ. Dan pertama kali aku jual ini, kita joinan sama teman saya sama yang pentol itu. Sama kan jual-jualan ketemu akhirnya akrab, akhirnya loh, apa enggak dodol? Ternyata aku joinan bunga lagi. Wow, mangga no. Nah, gitu. Akhirnya ikutlah ke saya. Aku melu yo. Ternyata dianya ikut sini, akhirnya masarkan di FB. Jadi host. Aku itu malu mas, terus terang dari host itu nggak ada niatan sebenarnya, sama sekali pertama. Jadi kalau offline sekarang itu udah praktis menurun. Banyak yang gulung tikar lah kalau offline. Dari online ya, online satu FB pertama. Itu sama teman saya juga. Kita live itu jalan banyak banget ya kan, di live FB itu. Dan pas ada waktu adiknya teman saya itu ada nikahan. Ternyata mas aku gak iso ya, aku tak kenang nikahnya adekku. Tapi FB itu gak bisa kayak gitu. Salahnya saya itu gak pakai akun saya, pakai akunnya temen saya, ya kan. Dari situ akhirnya, dan itu tadi ada kendala, dia tuh ada acara keluarganya manten dan 10 hari nggak live. Dan pembulang saya itu tiap hari kirim. Saya mengeluarkan uang terus, pemasukan nggak ada. Saya coba live sendiri nggak bisa masuk, cari temen yang host juga nggak bisa. Di situ ngedon banget juga. Ternyata dari situlah saya main di TikTok, saya live sendiri. Alhamdulillah mulai di situ lah. Dengan saya sendiri live di situ, padahal saya tuh nggak ada. Saya live di depan kamera tuh ngomong opo aku gitu loh. Di situlah. Ternyata gini, kalau live, kalau ada yang tanya-tanya itu lebih enjoy ternyata, kan gitu. Jadi kita itu kayak akrab kan gitu. Soalnya tanya-tanya, kalau gak ada yang tanya mungkin gabut ya mas. Disitulah, ternyata di situ aku mulai lagi sendiri, terus akhirnya ada tetangga yang mau join. Dari situlah, alhamdulillah. Saya pernah 4.000 penonton, betul. Tapi gini, dari 4.000 penonton sendiri itu mungkin tanya ongkir-ongkir aja biasanya kebanyakan. Ya peminatnya itu mungkin beberapa, cuman kita pede aja lah, soalnya orang itu melihat oh itu tanaman apa, soalnya tanaman ini nggak segitu populer lah di rumah-rumah lah gitu. Soalnya kan apa sih ini dari Papua, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Myanmar, kan belum terlalu populer, soalnya tanaman kita dari hutan itu. Kalau 4.000 itu mungkin sekitar 10% sebenarnya yang itu 10%. Pertama mas, akhirnya ada turun itu gara-gara mungkin kebijakan TikTok sendiri kan ada pembatasan apa kan gitu. Kalau sekarang, kalau paketnya, kalau kita itu mungkin sekitar 10-15an lah itu tiap hari. Cuman kita sekarang punya khusus senam sekarang, alhamdulillah. Dan pertama aku milih ke Platycerium, ternyata ada teman saya dari Vietnam mampir ke sini, order 1.000 plant dan ambil yang kecil-kecil. Dan saya memulai itu kan nggak mungkin golek anak aneh, kan otomatis golek indukan nih. Jadi aku beli indukan, dapat yang anak-anak ini tadi. Untungnya bukan untung uang, untungnya indukan. Akhirnya disitulah mulainya sebenarnya. Ini banyak kan orang-orang sana yang mulai lihat-lihat sekarang. Nah, cuman saya yang ekspor ke sana juga. Aku banyak sih, cuman masalahnya itu besar-besar punya saya itu. Peminatnya orang sana besar-besar, ongkirnya mahal itu kendalanya. Kalau kira-kira ya, kalau sehari mungkin 2 juta sampai 3 juta lah. Ya alhamdulillah. Jadi seperti itu. Nggak mesti masuk oleh TikTok itu kadang laku 10 juta, 15, kadang nggak mesti ya, rata-rata paling minim segitulah. Sebenarnya sangat mudah sekali. Makanya saya itu pilih yang perawatan sangat mudah. Kan ini sudah saya kasih media seperti ini, moss hitam itu ya. Moss hitam itu tinggal disiram aja. Dan saya terus terang di sini tanaman nggak saya pupuk. Masalahnya gini, kalau saya jual seger nggak saya pupuk, ya kan, nanti dibeli buyer saya di sana nggak dipupuk aman. Misalnya dipupuk lebih subur seperti itu. Emang sengaja nggak saya pupuk, takutnya itu nanti kalau di sini saya pupuk seger-seger, kalau di sana kan orang bayar kan belum tentu dia itu pupuk. Takutnya nanti kalau nggak dipupuk pasti akan beda.
Soalnya ketergantungan ya. Nah, itu sebenarnya mungkin saya siasati kalau misalkan kena hujan ya mungkin medianya kita pakai poros gitu aja. Jadi ini kita bentuk seperti bulat itu, jadi nanti kalau bulat itu hasilnya kan juga bagus. Jadi akan melingkar gini kan bagus, tertutup juga. Medianya kan akan tertutup juga seperti itu. Sebenarnya nggak berduit juga bisa sebenarnya. Cuman saya itu menjarinya emang kalangan yang kebanyakan ya yang masuk ke saya itu kalangan menengah ke atas sebenarnya. Soalnya saya jual itu yang sudah tampilan dan harganya juga lumayan di situ. Kalau terbawa mungkin ada yang harga 100, tapi rata-rata yang pecinta yang banyak dibeli itu kebanyakan harga mulai 200 ke atas. Kalau termahal saat ini, kalau ini yang paling gede ini, kalau sekarang ya hanya 10 juta kalau di sini. Bukan, iya. Jadi kita bikin, makanya saya itu suka kerja tim. Saya dari dulu tuh kepengen punya tim. Makanya saya ada nanti yang ada yang bikin pekura, ada yang mounting itu yang ngasih media seperti itu. Kalau ini sebenarnya 3 tahun masih aman. Yang bagus itu seperti dia tuh pokoknya nggak terlalu hitam. Maksudnya itu ini ada masanya dia tuh akan coklat, ada masanya dia akan hijau. Nah, jadi dilihatnya itu, nah ini dia tuh cakep cegak ini. Dan seperti itu kan hijau-hijau semua itu bagus. Tanaman ini juga bisa di indoor, di outdoor aman. Tanaman ini sangat cocok sekali untuk di kafe itu. Cocok sekali. Dan yang paling banyak orderan kita dari Bali sama Jakarta. Itu kita packing, kalau besar-besar kita pakai packing kayu itu. Kalau yang kecil-kecil aja bisa via CNT itu, yang dari kardus yang tebel tapi pakai dakron biar aman seperti itu. Amannya lagi itu gini, tanaman ini soalnya nggak terlalu butuh banyak air. Jadi kita kirim misalkan dia itu lama, ke Aceh pernah 10 hari aman itu. Jadi lebih kering lebih aman ya kayak gitu. Jadi kita kirim langsung saya kasih calonnya dari kipas itu aja, wes kita sendirikan dulu biar nggak kebasahan, nggak kena siram itu aja. Aman. Sebenarnya kalau kecil itu 2 atau 3 hari sekali aja. Tapi kalau misalkan sebesar ini seminggu sekali aman gitu. Jadi tergantung penempatan sebenarnya. Kalau misalkan di indoor itu yang penting satu sirkulasi udara. Sirkulasi udara itu harus dapat. Kalau misalkan di indoor tambahan lampu boleh. Itu penyiramannya lebih lama nggak masalah. Tuh, jadi tanaman ini nggak begitu kebanyakan air ya. Jadi lebih lama aja nggak apa-apa. Kan macam-macam. Platycerium itu macam-macam. Jadi ada karakter-karakter sendiri, dia itu yang suka teduh, ada yang suka panas. Kalau di sini ada yang 15 tahun. Cuman masih saya perawat dulu di situ, saya rehab lagi. Kemarin soalnya nempelnya itu di pohon dan kejatuhan, akhirnya rusak. Saya taruh di belakang juga, itu saya packing lagi bagus wes. Sebenarnya gini, saya juga kan lihat-lihat dari teman-teman Bali juga kan. Bali kan tempatnya orang-orang seni ya. Sebenarnya saya jual yang nggak pakai frame itu harganya emang nggak bisa ngangkat tinggi. Nah dari situlah aku lihat-lihat, oh di Bali kok bagus ya. Akhirnya saya buat seperti inilah. Alhamdulillah ada teman-teman yang mau kerja di sini buat frame itu, ada yang mounting gitulah. Kok tampilannya bagus, kita bandrol dengan harga yang agak atasnya kok alhamdulillah laku. Kebanyakan orang-orang itu mintanya yang sudah perform dan sudah tampilan pokoknya. Saya sendiri kan pecinta juga sebenarnya. Akhirnya gara-gara itu tadi cuan akhirnya pecinta. Kalau laku terus kan otomatis istri tambah cinta. Sebenarnya istri saya itu bilangnya gini, ayah hebat. Loh kok apa hebat? Ayah itu iso muasno sembarang galer. Maksudnya nguatkan istri saya dari tertekan seberapa mungkin tertekan sampai minim itu tertekan oh iso hebat ya ngasih support lah ke istri saya juga itu. Nah, istriku sih bilangnya gini aja, wes pokoknya kita usaha pasti ada jalan. Jadi ada momen lagi itu kita pas ambil monstera yang besar mas, jadi besar seperti itu kurang besar ya, pakai tornado kan, dan dia itu bau besar saya suruh bawa gini, nah kan berat tuh mas itu, aku juga bayangkan berat. Terus pas lewat di talun itu ada orang nebang kayu, soalnya jatuh ya, dan akhirnya kita kan berhenti juga. Orang itu sampai neduh belakang saya, mas ikut neduh ya. Saking besarnya mas Vera, ikut neduh di belakang ya, sama istri saya itu jauh loh mas. Padahal di Sirakencong kita naik tinggi, yang jalannya udah bergelombang kanan kiri jurang. Itu kalau ingat di situ itu yang jadi kuat sama istri saya. Alhamdulillah betul itu. Emang saya tuh paling suka ya, misalnya tetangga yang itu dan membuka peluang anak-anak pekerjaan itu ya.
Pokoknya istri itu harus senang, itu aja. Yang saya persembahkan itu gitu. Makanya kemarin tuh mobil ada, alhamdulillah dapat mobil. Dulunya itu kita nyewa, akhirnya punya mobil. Terus akhirnya setelah mobil itu dapat, kita beli mobil lagi buat angkut-angkut. Alhamdulillah dari situ. Jadi pokoknya istri kadang kepingin, ya aku pengen beda, beli aja. Iya, saya gitu. Saya gini, menyenangkan istri itu insya Allah rezekinya banyak. Dan satu, orang tua itu. Utama itu orang tua. Saya soalnya sudah pernah merasakan gimana itu ya sama orang tua. Sampai orang tua saya itu merawat sampai meninggal. Itu pas minim-minimnya itu mas. Orang tua saya di sini tuh sakit-sakitan, kita OTW ke Tulungagung riwari terus itu. Jadi kita lagi drop juga, nggak punya apa-apa, kita merawat orang tua. Tapi banyak yang sempat gini, jangan sabar, nanti ada balasannya. Itu yakin saya, disitulah. Pokoknya intinya ke orang tua. Saya itu, kita senangkan dulu orang tua. Itu boleh mas, saya itu gitu. Pokoknya saya itu ya, jadi emang salah satu saya itu, kuncinya itu harus sama-sama tahu dan terbuka sama istri saya itu. Dompet aja satu loh ya, saya itu. Kemana-mana dompet itu cuma satu. Satu untuk bersama. Makanya istri mau minta apa ya situ, adanya uang situ ya itu pakai. Mau COD apa ya itu ya, buat itu aja. Jadi pengen apa ya itu, kuncinya di istri senang, insya Allah kita juga senang. Yang paling percaya ya istri saya. Soalnya selalu support saya dan yang ini, bunga ini. Soalnya kan ujung-ujungnya dari tanaman itu tadi. Dan paling support. Dulu itu saya itu medsos juga gaptek banget. Dan istri saya yang mulai. Jadi situ. Pokoknya istriku is the best pokoknya. Di keadaan kita yang minim banget itu. Sampai di situ aku sampai bilang gini ke istriku. Kalau kamu nggak kuat, mau ninggalin aku nggak masalah. Tapi alhamdulillah dia tetap setia. Soalnya saya itu di bawah pol. Saya itu kalau bilang apa adanya di bawah maksudnya itu kita tuh pokoknya nggak punya usaha, nggak punya apa-apa kan otomatis kita terendah sendiri tuh mas. Malah min kan tuh, dari situlah parah banget itu. Itu kurang lebih 6 bulan. Dari itu kan sampai aku ikut, saya sekarang bayangkan mas, gaji 30.000. Satu minggu dapat uang berapa? Sampai kepengen bakso itu aja seminggu sekali, pengen makan bakso. Sekarang tebasan bakso nih. Ya disitulah kita punya semangat. Ketika kita terendah, gimana istri itu support kita dan gimana dia itu setia sama kita. Yang membuat bahagia itu, kalau saya itu pokoknya kita ada masalah, kita ada apapun, kita terus terang, nggak ada yang ditutupin. Itu pasti bahagia gitu. Dan misalnya gini, pengen itu ya beli, kalau ada uang ya beli. Di situ. Saya itu nggak ada pikiran macam-macam. Ya nggak ada pikiran, oh kamu ini enggak. Soalnya dia itu bahagia, pasti aku kok gijolan. Di situ. Jadi kebahagiaan istri itu pasti nanti saya juga otomatis bahagia. Jadi anak-anak ini nggak pernah lihat saya sampai tukaran ya Mbak ya. Alhamdulillah. Malah anak ini cemburu. Saya itu sukanya itu tadi mesra-mesraan kadang. Soalnya saya itu kan tuh Mas, bikin contoh anak-anak juga, anak muda. Jadi nanti misalkan rumah tangga itu seperti inilah. Jadi gini, pokoknya jangan ragu, jangan bimbang, ya punya keyakinan itu pasti terpenuhi. Jadi kita ya benar-benar yakin itu utama. Utama itu yakin pokoknya. Kalau saya sendiri ya, keyakinan itu lebih terpenting. Kalau usaha, ya pastinya kita didoakan sama istri sama orang tua. Jadi support orang tua sama istri itu sangat penting. Ya jangan menyia-nyiakan orang tua. Saya itu sudah pernah menyia-nyiakan orang tua, hasilnya juga wassalam. Dan Allah itu membalas, benar-benar membalas dengan sepenuhnya. Apa yang kita inginkan itu akan terpenuhi. Soalnya pernah orang tua saya meninggal itu nggak dapat mengubur, nggak ikut mengubur, itu pernah. Terus saya diganti dengan saya merawat orang tua, mertua saya di sini ya, mertua dengan sakit, dengan mengubur, dengan semua orang itu diganti sepenuhnya. Kehebatan Gusti Allah di situ. Saya di Mojokerto, orang tua kan di Nawar Blandong ya. Saya di kota, setahun sekali mas, padahal ide malah saya yang disambangin sama orang tua. Makanya saya itu satu orang tua penting banget dari situlah. Sekarang saya kan punya orang tua tinggal satu, mertua juga tinggal satu. Dari situlah. Utama orang tua sama istri saya. Saya yang menemani kita pasti istri lah. Sampai tua istri. Mungkin anak mungkin ada keluar sendirinya. Ya juga sayang semua sama anak sama istri kan sayang semua. Cuman yang paling utama istri. Saya Supartono dari selaku owner BLT Garden. Alamat kita di Sawentar, Kanigoro, Blitar, Jawa Timur. Mapnya bisa di googling di map BLT Garden. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih. Thank you.